Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hadi Pratama, NIM akhir 114 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi contoh langkah-langkah uji non parametrik. Yang pertama, kita buka Excel. Nah, di sini sudah ada beberapa sampel ya. Yang pertama ada sampel non parametrik, satu sampel, dua sampel berpasangan, dan sampel independen. Nah, kita kerjakan yang sampel non parametrik, satu sampel. Yang pertama kita Ctrl A, lalu kita Ctrl C, dan kita buka SPSS. Nah, muncul ini, lalu saja kita klik kanan. Ulang ke data view, kita klik kanan. Sorry guys, ulang. Kita Ctrl C lagi. Nah, kita paste width variable name. Nah, langsung kita ke value. Kita nomor satunya itu adalah nasi goreng. Kita add, duanya itu lalapan. Kita add lagi dan kita klik OK. Nah, langsung saja kita ke analyze, kita pilih yang non parametric text, kita legacy dialog, terus binomial. Untuk non parametric satu sampel itu kita menggunakan binomial, dan ini kita masukkan ke test variable list, lalu kita klik OK dan muncul datanya. Lalu langsung saja kita copy as, kita pilih image, dan kita Ctrl V ke Word, ke WPS ya. Di sini saya menggunakan WPS. Nah, setelah itu kita lanjut ke data kedua, yaitu dua sampel berpasangan. Di sini sampelnya itu ini ya, bisa dilihat sendiri. Caranya sama seperti tadi yang awal, kita salin semua, kita Ctrl C, lalu kita buka SPSS lagi, kita buka slide baru, kita pencet new dan data. Nah, ini ada data tampilan baru, sheet baru. Kita ke data view, kita klik kanan, paste with variable name. Nah, values yang tidak paham itu, value pertama nomor satu itu tidak mendengarkan. Mendengarkan, sorry. Kita add, yang kedua itu baru tidak mendengarkan. Kita add, kita klik OK. Lalu yang kedua yang paham itu sama, nomor satu itu mendengarkan. Kita add lagi, yang kedua tidak mendengarkan. Nah, kita add, kita klik OK. Nah, untuk measure-nya itu kita ganti scale semua. Lalu kita ke analyze, kita pilih non parametric test, kita legacy lagi, dan pilih to relate samples. Nah,
Yang tidak paham itu kita masukkan ke variabel 1, yang paham kita masukkan ke variabel 2. Nah, untuk file kosongnya itu kita ganti ke mcnemat. Kita klik OK dan muncul datanya. Kita copy as lagi, kita image, kita ke lagi ke Word, kita Windows V, seperti ini. Nah, kalau sudah disalin ke Word lagi, kita ke BPS lagi. Kita ke Excel lagi ya. Kita lanjut ke sampel independen. Sama, kita salin lagi. Kita buka file data lagi. Kita ke data view. Ulang guys. Kita salin ulang. Bentar guys. Salah redaksi. Nah, oke. Langsung ke variabel view ya. Nah, untuk values yang pendidikan itu yang pertama itu adalah sarjana. Kita add. Yang kedua itu adalah SMA. Kita add lagi, kita klik OK. Nah, untuk yang bank ini value pertama adalah pemerintah. Kita add lagi. Yang nomor 2 itu baru swasta. Kita add lagi. Nah, untuk measure-nya kita ganti scale semua. Terus kita ke analyze, kita ke descriptive statistik, dan kita pilih menu yang cross tab ini. Kita klik. Nah, untuk pendidikan itu kita masukkan ke row, bank kita masukkan ke columns. Nah, lalu kita klik statistik, kita pilih G-square dan kita continue. Langsung kita klik OK dan muncul data tersebut. Sama, kita copy as semua. Kita pindah ke Word, ke ini tadi, kita Windows V. Nah, seperti ini. Tinggal kita menginterpretasikan datanya tersebut. Nah, di sini sudah saya buatkan interpretasi datanya. Yang pertama, interpretasi uji binomial, yaitu nilai signifikan lebih besar dari taraf kesalahan yang ditentukan 0,286 lebih besar
0,05. Maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan antara konsumen yang memiliki warung nasi goreng dan warung lalapan. Perbedaan jumlah sampel di antara kedua kelompok tersebut masih dianggap wajar dan terjadi secara acak. Lalu yang interpretasi uji berpasangan atau MC Neymar. Pada kondisi awal atau tidak paham, terdapat 5 mahasiswa yang masih kategori mendengarkan dari 15 mahasiswa tidak mendengarkan. Sementara setelah kondisi berubah atau paham, dominasi bergeser di mana sebanyak 14 mahasiswa masuk kategori mendengarkan dan 6 mahasiswa tidak mendengarkan. Secara terperinci terdapat 9 mahasiswa yang awalnya tidak mendengarkan pada saat tidak paham berubah menjadi mendengarkan ketika mereka paham. Sebaliknya tidak ada mahasiswa atau 0 yang berubah dari mendengarkan menjadi tidak mendengarkan. Melalui pengujian statistik MC Neymar diperoleh nilai signifikan sebesar 0,4. Oleh karena nilai signifikannya lebih kecil dari taraf nyata yang ditentukan, maka 0,04 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada tingkat pemahaman mahasiswa setelah diterapkan metode pembelajaran interaktif. Dengan kata lain, metode diskusi kelompok yang diterapkan mampu meningkatkan perhatian dan pemahaman mahasiswa secara nyata. Lalu yang interpretasi uji sampel independen atau C-square. Berdasarkan hasil uji statistik C-square diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,315. Oleh karena nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar dari taraf signifikansi standar, yaitu 0,315 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikansi antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih oleh nasabah. Perbedaan latar belakang pendidikan sarjana maupun SMA tidak memengaruhi keputusan responden secara nyata dalam memilih untuk menggunakan layanan bank pemerintah ataupun bank swasta. Pilihan tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor luar lainnya seperti lokasi, kualitas pelayanan, atau biaya administrasi. Oke, itu sedikit penjelasan atau tutorial langkah-langkah dari saya mengenai non-parametrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.